Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan lancar, dengan baik, dengan berseri-seri dan senang hati. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Dialah Allah, Tuhan yang telah menciptakan bumi berlapis-lapis, langit pun berlapis-lapis. Tepatnya sebanyak 7 lapis, yang kalau kita ibaratkan seperti kue lapis yang dimakan oleh para artis dan selebritis sampai habis. Saudaraku, salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman Umar bin Khattab menjadi zaman saya yang lagi ngetop. Betul hadirin. Saudaraku, ketika berbicara tentang pemuda, harus ada kaitannya dengan generasi muda. Ketika kita berbicara tentang generasi muda, selalu berkaitan dengan kata bangsa. Karena generasi muda adalah estafet kepemimpinan bangsa ini. Mau bagaimanapun bentuk bangsa dan negara ini, 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang, semua itu tergantung generasi mudanya. Generasi muda yang diharapkan dan dibutuhkan oleh bangsa adalah generasi muda yang memiliki multipotensi. Potensi intelektual, potensi fisikal, potensi emosional, dan potensi spiritual. Sehingga hadirin dapat melahirkan ataupun membutuhkan manfaat dan maslahat dalam kehidupan secara universal. Dan untuk mewujudkan impian tersebut, maka dibutuhkanlah generasi muda yang berkualitas, yaitu generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan yang cemerlang dengan berlandaskan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, seiring salam takzim pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah untayan syarahan dengan judul Generasi Muda Islam, Generasi Harapan Bangsa. Hadirin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bercermin pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
Di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Imam Asyuti menjelaskan sababun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah ketika ia hendak wafat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, namun pewarisku hanyalah seorang anak perempuan saja. Lalu, bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku tersebut?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali, "Bagaimana kalau 1/2-nya ya Rasul?" Rasul menjawab dengan tegas, "Tidak boleh." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka in tadar warasatakal aghniya'u khairun an tadarahum 'alatan yatakaffafunan nas." Jika kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan kekurangan, sehingga ia menggantungkan kehidupan ini kepada orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik dijelaskan, al-wawu wawun atifah, yakhsha fi'lun mudhari' majzumun bilamil amri. Maka kesimpulannya adalah kalimat wal yakhsha mengandung sigot amr atau kata perintah. Sedangkan dalam kaidah usul fiqih dijelaskan al-aslu fil amri lil wujub illa madalat dalilu ala khilafi. Bahwa kata perintah merupakan bentuk pekerjaan yang wajib untuk dilaksanakan sampai adanya alasan yang menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak wajib lagi untuk dilaksanakan. Dengan demikian saudaraku, wajib bagi saya, kita, dan kita semua untuk senantiasa menciptakan generasi muda yang berkualitas dan senantiasa takut meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lalu sebenarnya kelemahan apa saja yang harus kita waspadai terhadap generasi di belakang kita yang pada akhirnya akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini? Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menjelaskan bahwa ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai terhadap generasi di belakang kita. Lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah akhlak, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah lemah akidah. Mengapa demikian hadirin? Sebab jika generasi muda memiliki iman dan ilmu pengetahuan yang lemah, maka ia akan mudah terbius oleh dampak negatif globalisasi. Seperti pada saat ini, tidak sedikit generasi muda yang terbius oleh dampak negatif globalisasi. Mabuk-mabukan, perjudian, pacaran, free sex, bahkan 7-Eleven alias kumpul kebo, hidup dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin, lalu bagaimana pandangan Islam dalam upaya membentuk generasi muda yang berkualitas? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat hidup orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku,
Imam Ali As-Sabuni menjelaskan dalam kitab Sofatut Tafasir, man jama'al imana wal ilma rafa'allahu bi imanihi darajat thumma rafa'allahu bi ilmihi darajat. Barang siapa yang menghimpun iman dan ilmu pengetahuan pada dirinya, maka Allah akan mengangkat derajat hidupnya dengan iman yang ia miliki. Dan Allah akan mengangkat derajat hidupnya dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Saudaraku, sejalan dengan penafsiran tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Misbah bahwa kata iman disebut secara beriringan dengan kata ilmu. Hal ini memiliki arti bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari ilmu. Mengapa demikian hadirin? Sebab jika generasi muda memiliki iman yang lemah, maka ia akan menjadi manusia yang jahat, manusia yang ganas, dan manusia yang buas. Bahkan lebih jahat dan lebih ganas dari binatang buas sekalipun. Maka tidaklah mengherankan hadirin jika seorang ahli teori relativitas Albert Einstein pernah mengatakan, the science without religion is blind and religion without science is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu pengetahuan akan menjadi lumpuh. Dengan demikian saudaraku, kita tidak hanya dituntut untuk menciptakan sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, dan politikus-politikus cerdas. Tapi kita juga dituntut untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, yaitu generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan yang cemerlang dengan berlandaskan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari uraian syarahan saya tadi, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idalam yakuna latibaro lidati. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda hanyalah dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila kedua hal tersebut tidak ada dalam diri seorang pemuda, maka tidak ada manfaat yang dapat diambil dari dirinya tersebut. Demikianlah untaian syarahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Jalan-jalan ke pasar Cipuan, singgah sebentar membeli buah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.